Yesus, tanda kehidupan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Ibu Bapa, saudari-saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, manusia membutuhkan tanda untuk bisa percaya. Tuhan membutuhkan iman agar segala sesuatu terjadi. Segala sesuatu yang kita alami butuh proses yang panjang untuk bisa kita ketahui bahwa ini adalah benar-benar kehendak yang Maha Kuasa. Alasannya pertama-tama karena kita membutuhkan sesuatu yang nyata di depan kita, berupa tanda dan juga kejadian-kejadian. Iman sebenarnya membawa kita pada suatu keyakinan bahwa Tuhan bekerja di dalam apa yang tidak kelihatan, dan kebenarannya sungguh sangat terjamin apabila kita percaya kepadanya. Hari ini sabda Tuhan mengajak kita untuk lebih mengenal Yesus sebagai tanda kehidupan kita. Yesus secara fisik lahir sebagai manusia di tengah-tengah umat manusia. Hal ini merupakan suatu tanda besar dalam sejarah perjalanan umat manusia bahwa Dialah yang diutus Allah ke tengah dunia untuk membawa keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dalam bacaan pertama, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengajak umat atau jemaat di Roma untuk yakin dan percaya kepada Yesus, bahwa karena Dialah Paulus dan juga para rasul yang lain mendapat gelar itu untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah, Injil tentang Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, wafat, lalu bangkit untuk keselamatan umat manusia. Bagi siapapun yang percaya, ia telah berada dalam lingkaran keselamatan yang dibawa oleh Yesus itu sendiri. Maka sebenarnya Paulus mau mengajak jemaat di Roma dan juga kita yang hidup di zaman ini untuk sekali lagi lebih mengenal Yesus sebagai tanda kehidupan kita. Mengapa Paulus berjuang mati-matian membawa semua orang untuk percaya kepada Yesus? Hal ini muncul dari pengalaman hidup. Kita tahu sejarah hidup Paulus seperti apa dan bagaimana ia telah mengalami Yesus yang menjadi tanda besar bagi kehidupannya, dan itu membawa perubahan total bagi dirinya sehingga ia tertangkap menjadi seorang rasul, seorang pewarta yang militan. Dalam bacaan Injil, Yesus sebenarnya mengungkapkan
mungkin kita sebut rasa kekecewaannya terhadap orang-orang yang hidup pada zamannya, di mana mereka tidak menerima atau tidak percaya kepada Yesus sebagai sabda Allah yang telah menjadi manusia atau sebagai tanda yang telah diutus Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Mereka itu adalah orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat yang sebenarnya lebih paham tentang kitab suci. Namun hal itu tidak menjadi alasan bagi mereka untuk percaya kepada Yesus. Maka tuntutan demi tuntutan mereka layangkan kepada Yesus supaya Yesus membuktikan dirinya, memberikan tanda yang lebih besar supaya mereka percaya kepadanya. Akan tetapi Yesus tidak mau bermain dalam pola pikir manusia yang sempit, yang mau percaya kalau ada ini dan kalau ada itu. Iman tidak membutuhkan hal itu. Iman hanya membutuhkan kerendahan hati untuk percaya dan menerima hal yang benar sebagai yang benar, terutama menerima Yesus yang telah ada di depan mata, melakukan banyak hal hebat, terutama menyembuhkan orang-orang sakit, dan juga ada di tengah-tengah orang-orang yang terbuang karena dianggap pendosa. Hal itu saja sebenarnya sudah cukup bagi orang-orang pada zaman Yesus dan juga bagi kita zaman ini, bahwa Yesus adalah benar-benar tanda dari Allah yang membawa kehidupan bagi kita. Yesus mengatakan sekali-kali tidak akan ada lagi tanda untuk membuat orang percaya kepadanya, karena dia sendiri adalah tanda dari Allah sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sabda Tuhan sebenarnya mau mengajak kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus, untuk lebih mengenal dan lebih percaya lagi kepada Yesus. Kita perlu merefleksikan bahwa beriman kepada Yesus itu melampaui segala macam tanda. Hal ini membutuhkan kerendahan hati untuk menerima setiap perbuatan Yesus, kata-kata Yesus sebagai jalan dan kebenaran hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.